Film ini dirilis tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik berusia 18 tahun yang bernama Lady Catherine, yang baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang pria kaya raya yang berusia 40 tahun. Pria itu bernama Alexander Lester. Setelah menikah, Catherine langsung diboyong ke kastil mewah milik sang mertua, seorang bangsawan pemilik tambang batu bara bernama Boris Lester. Di awal film akan diperlihatkan dengan kehidupan pernikahan Catherine yang tidaklah sesuai dengan apa yang ia impikan. Alih-alih hidup bahagia bak putri kerajaan di rumah barunya, ia justru hidup layaknya tahanan penjara dengan aturan ketat yang dibuat mertuanya, yaitu Boris Lester. Sehari-hari Catherine hanya berinteraksi dengan pembantu rumah itu, wanita berkulit hitam bernama Anna. Belakangan ini baru kita tahu bahwa Alexander tidak mencintai Catherine. Dia menikahi Catherine karena dipaksa oleh ayahnya agar Alexander segera bisa memiliki keturunan. Tapi bagaimana bisa memiliki keturunan? Pada malam pertama saja, Catherine sama sekali tidak disentuh oleh Alexander. Alexander hanya menyuruh Catherine mencopot semua pakaiannya. Setelah itu, Catherine disuruh menghadap ke dinding, sementara dia melakukan olahraga tangan. Setelah selesai, ia langsung tidur. Begitu juga dengan malam-malam berikutnya. Pada suatu hari, Alexander mendadak harus pergi keluar kota karena ada ledakan pada salah satu tambang mereka. Setelah Alexander pergi, Boris mewanti-wanti kepada Catherine agar tidak perlu keluar rumah dan tidak boleh melakukan apa-apa. Setelah suami dan mertuanya pergi, Catherine yang merasa bosan diam-diam dia keluar dari rumah, berkeliling di perkebunan kapas yang sangat luas. Pada suatu hari, Anna tidak datang ke kamar untuk melayaninya seperti biasa. Lalu ia memutuskan untuk mencarinya di luar rumah. Ternyata Anna dikerjai oleh tukang kebun anak buah suaminya. Anna diangkat dan ditimbang layaknya hewan ternak. Melihat hal itu, Catherine pun marah dan memerintah para tukang kebun itu untuk menurunkan Anna. Setelah Anna pergi, Catherine bertanya kepada salah satu tukang kebun itu, berapa kira-kira berat badannya. Si tukang kebun itu lalu mengangkatnya secara paksa untuk ditimbang. Catherine terlihat sangat kesal dan menyuruh para tukang kebun itu untuk bekerja. Di dalam rumah, Catherine kemudian bertanya kepada Anna, siapa nama pria itu. Anna bilang kalau dia adalah pekerja baru bernama Bastian. Di sini Catherine nampaknya sudah mulai penasaran dengan Bastian, pria yang 100% berbeda dengan sikap suaminya yang dingin. Keesokan paginya dia pergi lagi ke kebun kapas. Di sana dia berpapasan dengan Bastian. Bastian mencoba untuk menggodanya dengan mengajaknya berbicara. Namun Catherine tidak menghiraukannya, meskipun niatnya ke kebun itu hanya untuk melihat Bastian. Pada malam harinya setelah selesai mandi, seorang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata itu adalah Bastian. Catherine sudah mencoba melarangnya untuk masuk, tetapi Bastian tidak peduli dan tetap memaksa agar bisa masuk. Bastian kemudian bilang, apakah kamu tidak merasa kesepian? Lalu secara tiba-tiba Bastian pun mencium Catherine. Di sini Catherine awalnya menolak. Mungkin karena sudah lama merasa kesepian, akhirnya dia pun luluh dengan rayuan Bastian. Mereka berdua pun akhirnya mantap-mantap untuk pertama kalinya. Keesokan harinya Anna melihat Catherine tidur tanpa pakaian. Anna nampaknya sudah mulai curiga bahwa ada yang tidak beres. Catherine yang tadinya pemurung berubah menjadi ceria. Setiap hari, diam-diam Catherine dan Bastian bermantap-mantap setiap ada kesempatan. Suatu hari Anna melihat Bastian menyelinap masuk ke kamar Catherine. Dari lubang pintu kamar, Anna menyaksikan sendiri mereka sangat sedang mantap-mantap. Saat sedang mencari jamur di hutan, Anna seolah ingin mengingatkan Bastian tentang hubungan terlarang yang terhadap Catherine. Anna pun bilang jika Tuan Boris tahu apa yang terjadi sebenarnya, bisa jadi masalah besar. Di sini Bastian justru balik bertanya, memang apa yang telah terjadi? Anna tampak ketakutan dan memilih untuk diam. Tak lama kemudian Tuan Boris pulang. Dia menanyakan kepada Catherine tentang kabar suaminya. Catherine sengaja menghabiskan minum milik Boris, hingga Anna yang dapat getahnya. Sebagai balasan dari Catherine untuk Anna karena dia sudah mulai ikut campur akan hubungannya dengan Bastian.
Boris mengira kalau Anna lah yang sudah meminum semua minumannya. Lalu Boris menghukum Anna dengan menyuruhnya merangkak seperti hewan. Singkat cerita, Anna memberitahu Boris akan hubungan terlarang Catherine dengan Bastian. Boris yang marah besar mencambuk Bastian berkali-kali dan mengurungnya di kandang kuda. Mendengar Bastian yang dikurung, Catherine mencoba untuk membebaskannya. Namun kunci kandang itu dipegang oleh Boris. Tanpa rasa takut, Catherine memaksa Boris untuk membebaskan Bastian. Namun Boris malah marah besar dan memaki Anna dengan kata-kata kesal. Catherine sekali lagi menyuruh Boris untuk segera melepaskan Bastian. Namun sekali lagi Boris marah besar dengan melemparkan piring ke arahnya. Lalu dia langsung masuk ke ruangan lain dengan membawa piring makanannya. Dari luar, Catherine mengejar pintu ruangan itu dengan kursi. Kemudian Catherine menyuruh Anna untuk duduk makan bersamanya. Secara terpaksa Anna menurutinya. Dari dalam ruangan terdengar Boris sedang teriak minta tolong karena kesakitan. Rupanya minuman Boris telah diracuni oleh Catherine. Anna mencoba membuka pintu itu untuk menolongnya, tapi Catherine melarangnya. Setelah Boris meninggal, Catherine menyuruh Anna untuk memanggil dokter. Setelah jasad Boris diperiksa, dokter bilang kalau Boris terkena penyakit lambung yang dideritanya. Anna yang menyaksikan hal itu tiba-tiba jadi bisu karena shock. Mulai hari itu, dia tidak bisa lagi berbicara sepatah kata pun. Catherine mendapat surat dari Alexander bahwa dia tidak bisa pulang ke pemakaman ayahnya. Dia meminta Catherine untuk mengurus semuanya. Mulai hari itu, Catherine membawa Bastian masuk ke rumah. Status Bastian berubah dari seorang tukang kebun menjadi tuan rumah. Singkat cerita, pada malam harinya saat sedang tertidur, Catherine menyadari kalau suaminya sudah pulang. Dia pun buru-buru membangunkan Bastian dan menyuruhnya bersembunyi. Sementara Catherine malah menertawainya. Saat di dalam kamar, Alexander heran melihat tempat tidur dengan 2 bantal. Dia juga menemukan sebuah ikat pinggang pria. Di sini Catherine berbohong. Dia bilang sabuk itu ia temukan di ladang. Sedangkan bantal ini aku sediakan jika saja kamu pulang secara mendadak. Lalu Catherine menyiapkan teh untuknya. Saat sedang minum, Alexander bilang kepada Catherine kalau dia sudah tahu tentang hubungan terlarangnya dengan pria lain. Alexander menghina Catherine dengan kata-kata cacian yang membuatnya sangat marah. Lalu dia membawa masuk Bastian dan mencoba untuk mantap-mantap di depan Alexander. Alexander yang melihat hal itu menjadi sangat marah dan langsung menyerang Catherine dan Bastian. Setelah bergelut lama, Alexander akhirnya tewas. Bastian yang syok melihat hal itu ditenangkan oleh Catherine. Lalu jasad Alexander dikubur di hutan. Keesokan harinya mereka berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, datanglah seorang perempuan berkulit hitam bernama Agnes. Ia membawa seorang anak kecil bernama Teddy yang merupakan cucunya Agnes. Agnes memberitahu Catherine kalau Teddy adalah anak dari Alexander Lester, suaminya. Teddy adalah hasil hubungan terlarangnya dengan anaknya Agnes yang telah meninggal. Agnes memegang surat dokumen yang sah yang dibuat oleh Alexander sendiri, yang menyatakan kalau Teddy adalah ahli waris yang sah. Teddy tampaknya mulai menyukai Catherine. Ia bilang kalau Catherine adalah gadis cantik yang pernah ia temui. Secara terpaksa, Catherine menerima Agnes dan Teddy untuk tinggal bersamanya. Catherine dan Bastian mulai gelisah karena Teddy dan Agnes tinggal di rumah itu dan tidak punya ruang untuk bermantap-mantap. Sementara itu, Catherine menyadari kalau ia telah mengandung anak dari Bastian. Di sini, Teddy sudah mulai dekat dengan Catherine. Catherine bahkan sering mengajaknya jalan-jalan di ladang. Pada suatu malam, Catherine datang menemui Bastian. Namun, Bastian menyuruhnya untuk pergi sambil berkata, "Kita tidak akan bisa bersama lagi selama Teddy masih ada di rumah." Keesokan harinya, Teddy mengajak Catherine untuk bermain. Namun, Catherine yang sedang tidak enak badan terpaksa menolaknya. Karena Teddy yang terus memaksa, Catherine menjadi emosi dan secara tidak sengaja mendorongnya. Akibat dari itu, Teddy menangis kecewa. Lalu dia pun kabur dari rumah. Semua orang mencarinya kemana-mana termasuk Bastian. Lalu
scene pun memperlihatkan di mana Bastian menemukan Teddy yang sedang duduk di bebatuan air terjun. Di sini, scene pun berubah lagi, di mana Bastian membawa pulang Teddy yang dalam keadaan lemas. Agnes yang melihat orang asing masuk ke dalam rumah serta memegang cucunya, ia pun marah-marah kepada Bastian. Ia juga mengusirnya keluar. Melihat hal itu, nampaknya Catherine tidak suka melihat kekasihnya dibentak-bentak oleh Agnes. Ia pun pergi menyusul Bastian. Bastian mencoba pergi dari rumah itu. Dia tidak terima dipermalukan oleh Agnes. Di sini, Catherine mencoba menahannya. Catherine meyakinkan Bastian untuk bersabar sedikit lagi, dan juga ia berjanji semua akan segera selesai. Lalu, Catherine kembali lagi ke rumah dan menyuruh Agnes beristirahat biar dia bergantian menjaga Teddy. Di sini, Catherine lalu menyuruh Bastian untuk masuk. Kemudian, Catherine menutup kepala Teddy dengan bantal. Sementara itu, Bastian membantu memegangi kakinya dan Teddy pun tewas karena kehabisan nafas. Bastian merasa ketakutan dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Namun sekali lagi Catherine menenangkannya dan menyuruhnya untuk keluar. Di sini Bastian pergi ke hutan. Ia menangis karena menyesal telah menewaskan Teddy. Di rumah Catherine berdalih saat menjaga Teddy tadi dia sempat tertidur 10 menit. Setelah bangun, dia menemukan Teddy sudah tidak bernafas lagi. Dokter juga bilang kalau ada bekas memar di muka Teddy. Kemungkinan ada orang dengan sengaja membekapnya. Kemudian Catherine bilang kepada polisi, memar yang ada di muka Teddy kemungkinan akibat terjatuh dari air terjun. Tampaknya polisi sudah percaya dengan semua ucapan Catherine. Namun, tiba-tiba Bastian masuk dengan menangis karena menyesal. Lalu Bastian membuat pengakuan kepada polisi kalau Catherine lah yang menewaskan Teddy. Begitu juga dengan Boris dan Alexander, serta ia juga ikut membantunya. Mendengar hal itu, Catherine terlihat kecewa dengan Bastian. Dia membantah keras tuduhan Bastian dan balik menudingnya bahwa Bastian lah yang telah menewaskan Teddy atas motif dendam karena tersinggung lantaran diusir oleh Agnes. Begitu juga dengan Boris yang diracuni jamur yang dicarinya sendiri oleh Anna di hutan. Catherine bilang Anna dan Bastian sengaja menewaskan Boris dan Alexander karena takut hubungan terlarang mereka berdua terbongkar. Anna yang bisu tidak bisa memberikan kesaksian apa-apa, sehingga polisi lebih mempercayai keterangan dari Catherine. Di akhir film ini, Bastian dan Anna dihukum mati, sementara Catherine tetap tinggal di rumah itu sendirian dalam keadaan kesepian sepanjang hidupnya, dan film pun berakhir.